Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lewat kajian tafsir secara ringkas dan sederhana dari kitab Mukhtasarul Amsal, dan malam ini kita akan mengkaji ayat selanjutnya dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 75, 76 dan 77 dan seterusnya. Pada pertemuan yang ke-35 ini insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan masalah Bani Israel. Pada ayat sebelumnya kita sudah mendiskusikan dan membicarakan bagaimana pembangkangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, sehingga mereka berani menentang Allah lewat lisan Rasulullah, utusan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Mereka sangat membangkang dan menentang perintah Allah yang Allah sampaikan lewat Nabi Musa alaihissalam, sehingga pada mereka betul-betul hampir tidak melaksanakan perintah Allah ketika mereka disuruh untuk menyembelih seekor sapi. Itu pembahasan yang terakhir yang kita diskusikan pada minggu yang lalu. Pada ayat yang ini, di dalam ayat 75, 76 dan 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ay yu'mina lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian, yaitu Rasulullah, Nabi kita dan kaum muslimin, masih memiliki ambisi yang kuat ayyu'minu lakum, bahwa mereka kaum munafikin dari kaum Yahudi itu beriman kepada kalian. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, sementara sekelompok dari mereka, yaitu kaum Yahudi yang pengkhianat dan munafikin, mereka mendengarkan firman-firman Allah. Thumma yuharrifunahu, tetapi mereka merubahnya. Min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Mereka merubah ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam kitab mereka, kitab Taurat, utamanya tentang akan datang seorang utusan Allah yang terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, wa idza laqal ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang Yahudi itu, kaum munafikin itu, jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata, kami ini beriman pada
Allah, pada hari kiamat, pada kalian. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyahajjukum 'inda rabbikum afala taqilun. Jika mereka berpisah satu sama lain, ya, atau mereka berjumpa atau berkumpul dengan yang lainnya, mereka berkata kepada sebagian mereka, apakah kalian menceritakan kepada kaum muslimin tentang kemenangan di mana Allah akan berikan kemenangan di atas kalian, liyuhajjukum bihi, untuk mereka berhujjah kepada kalian tentang hal itu. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Nanti kita akan baca tafsir tentang ayat ini di bawah insyaallah. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma ya'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan, yang mereka sembunyikan, dan mereka lakukan secara terus terang. Sababun nuzul, sebab turun ayat ini. Fi tafsiri Majma' al-Bayani Ruwiya 'an al-Imam Abi Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir al-Salam annahu qala, terdapat di dalam kitab Majma' al-Bayan diriwayatkan dari Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir al-Salam annahu qala, beliau bersabda, kana qaumun minal yahudi laysu minal mu'anidina al-mutawaddi'ina. Ada sekelompok dari kaum Yahudi, mereka bukan termasuk orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menyimpang. Idza laqul muslimina haddatsuhum bima fit Taurati. Apabila mereka, yaitu kaum Yahudi yang tidak membangkang ini, yang dikatakan taat ini, mereka berjumpa dengan kaum muslimin, maka kaum Yahudi yang tidak membangkang ini menceritakan sebagian isi kitab Taurat min sifat Muhammadin, di mana terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat tersebut. Fanahahum kubara'uhum an dzalik. Kemudian para pembesar mereka, yaitu kaum Yahudi, melarang kaum Yahudi yang taat, yang tidak mu'adid, yang tidak membangkang, untuk menceritakan hal itu kepada kaum muslimin. Wa qalu, mereka berkata, yaitu para pembesar kaum Yahudi yang munafikin, la tukhbiruhum bima fit Taurati min sifati Muhammadin. Janganlah kalian menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat. Fayuhajjukum bihi, nanti mereka berdalih, berhujjah kepada kalian tentang isi kitab Taurat tersebut, gara-gara kalian menceritakan kebenaran isi kitab Taurat. Inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Panazat hadil ayat, kemudian turunlah ayat ini. Itu sebab turun ayat tersebut, ya. Ayat 75, 76 dan 77. Kita baca tafsirnya sekarang. La amala fiha ula, tidak ada harapan bagi mereka, yaitu kaum Yahudi yang munafikin. Kana siyaqul ayati sabiqati yatajhu nahwa sardi tarihi Bani Israel. Wa fi hatainil ayataini yatajhu al-khitabu nahwal muslimina. Ayat yang sebelumnya, yaitu khitabnya ditujukan kepada kaum Yahudi dan mengisahkan tentang bagaimana sejarah kaum Yahudi di masa itu. Tapi dua ayat ini, yaitu ayat 75 dan 76, itu ditujukan hitubnya kepada kaum muslimin. Ayat ini mengatakan, la ta'qidul amala ala hidayati haula'il yahud. Jangan kalian menaruh harapan, menaruh ambisi bahwa kaum Yahudi itu akan mendapat hidayah, mereka akan beriman. Bahum musirruna ala tahrifil akhlaq, sementara mereka senantiasa bersikeras untuk mengadakan perubahan-perubahan yang ada di kitab Taurat mereka, merubah hal-hal yang benar, yang hakikat.
turun ayat, kemudian afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian wahai kaum muslimin, termasuk Rasulullah juga di sini, masih sangat berambisi agar mereka, itu kaum Yahudi, para pembesar mereka, kaum munafikin mereka, beriman kepada kalian, sementara sekelompok mereka itu mendengar firman Allah, mendengar ayat-ayat Allah di dalam Taurat kitab mereka, tetapi kemudian mereka merubahnya setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, mereka menyadari, mereka mengetahui. Jadi mereka merubah kitab Taurat itu tentang sifat-sifat Rasulullah, tentang ajaran yang ada dalam Islam, yang ada di Taurat, dengan kesadaran, dengan penuh pengertian, bukan karena kelalaian, bukan karena terpaksa, bukan karena kebodohan, tapi ada unsur kesengajaan. Itulah sikap mereka. Wa hadhihi 'udhatun lil muslimin, ini nasihat untuk kaum muslimin. Wa dafu an ma qad ya'tarihim min ya'sin natijata adam istata'atihim iqna al-yahud wa dzabihim ila din al-jadid. Dan juga sebagai pentolakan atas keputusasaan sebagai kaum muslimin yang tidak merasa mampu memberikan kepuasan kepada kaum Yahudi untuk penentang mereka kepada agama yang baru, agama Islam. Ya. Jadi ketika kaum Yahudi dan munafikinya tidak mau memeluk Islam dan tidak ikut Rasulullah, maka kaum muslimin merasa ambisi untuk agar mereka beriman kepada Allah. Ayat ini menjelaskan jangan kalian berambisi karena mereka sulit untuk masuk Islam. Mereka tidak akan beriman, mereka tetap membangkang. Ya, ini ayat memberi informasi, memberi kabar tentang pembangkangan sebagian kaum Yahudi yang munafikin yang tidak mungkin beriman lagi kepada Al-Quran karena hati mereka telah tertutup. Ya, karena mereka telah memilih cinta dunia, memilih kehormatan dunia, dan mereka memilih kekayaan dunia.